Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seri CyberOps Associate dan di video kali ini kita akan coba mengerjakan lab 27.2.12 di mana ini akan berhubungan tentang cara menginterpreter HTTP dan DNS data untuk nantinya kita bisa isolate serangan. Oke, baik. Untuk modul labnya sendiri di sini sudah saya buka dan di modul ini ada dua objektif yang nantinya harus terpenuhi. Yang pertama adalah menginvestigasi adanya sebuah SQL injection attack, di mana SQL injection attack ini sering kali digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan data atau bahkan memanipulasi database di server yang menggunakan database berjenis MySQL. Nah, kemudian untuk objektif yang kedua kita akan menginvestigasi DNS data exfiltration, di mana DNS itu seperti yang kita tahu merupakan domain name server yang dia fungsinya itu untuk seperti buku kontak, yakni mentranslate domain names ke biasanya banyak penyerang yang menggunakan teknik ini. Jadi karena DNS query-query dari DNS itu biasanya dibiarkan masuk begitu saja oleh firewall dan sistem keamanan lainnya, maka banyak penyerang yang menyisipkan query-query tertentu pada DNS ini untuk bisa masuk atau bisa mendapatkan data atau memanipulasi data dari server kita. Oke, baik. Langsung saja kita akan mulai ke bagian yang pertama, yakni kita akan coba investigasi sebuah SQL injection attack. Nah, pada video ini kita akan menggunakan VM-nya Security Union dan juga kita akan menggunakan tool Kibana, yakni sebuah tools di mana fungsinya itu untuk memvisualisasikan data-data yang berasal dari OpenSearch atau Elasticsearch. Nah, oke, langsung aja kita coba mulai. Jadi di sini untuk VM-nya udah saya start dan kita akan coba cek dulu apakah service dari Kibana dan tools-tools yang lain itu sudah berjalan atau belum. Jadi kita coba cek dulu ya status. Oke, nah di sini kita bisa lihat kalau server Kibana, Logstash, dan juga Elasticsearch-nya itu sudah berjalan. Jadi harusnya sudah bisa digunakan. Oke, baik. Untuk langkah selanjutnya kita akan coba buka dashboard Kibana-nya. Di sini untuk aksesnya di sini sudah tertera di modulnya, yakni username analis dan password CyberOps. Oke, di sini sudah bisa masuk ke dashboard Kibana-nya. Nah, untuk dashboard Kibana yang ada di VM ini sebenarnya memang sudah di custom oleh dari pihak Cisco-nya, jadi sudah lebih mudah untuk dioperasikan tanpa harus membuat dashboard-nya secara manual. Oke, sekarang kita akan coba untuk mencari di mana ada insiden SQL injection. Nah, di skenario ini kita bisa lihat di modul ini dinyatakan bahwa ada suatu exploit yang terjadi selama bulan Juni 2020. Nah, maka dari itu kita akan coba untuk set time range-nya di Kibana di waktu tersebut. Nah, jadi secara default kalau di Kibana itu time range-nya itu adalah 24 jam ke belakang ya. Nah, ini nanti kita akan coba ganti datanya absolute, kemudian tahunnya 2020
Juni, dan untuk data terakhirnya juga 2020 Juni 30. Nah, oke. Kita langsung coba update di sini. Nanti dia akan query terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat di sini ada total 136 log yang terjadi selama bulan Juni 2020 ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk memfiltrasi jenis-jenis insiden yang terjadi pada range waktu ini. Nah, karena fokus kita di sini adalah untuk mencari insiden SQL injection, maka kita akan coba filter dari protokolnya HTTP ya. Yang dimana dia akan berjalan di port 80. Nah, kita bisa lihat di sini kalau untuk insiden HTTP-nya itu ada 22 insiden, di mana untuk source IP address-nya ini 291.165.200.227 dan destination IP address-nya itu adalah 235. Nah, kita bisa lihat juga untuk URI-nya di sini banyak hal yang dilakukan. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada 10 log terakhir ya, yang insiden 10 log terakhir. Sini kita bisa expand, kita bisa lihat datanya. Nah, di sini ada berbagai jenis data, mulai dari timestamp-nya, terjadinya kapan, kemudian jenis event type-nya, yakni bro HTTP. Kemudian kita bisa lihat di message-nya, di sini ada untuk metodenya menggunakan get dan host-nya yang dimana ini merupakan komen dari SQL. Jadi dia berusaha memanipulasi database kita dengan menggunakan teknik SQL injection melalui URL dengan metode get ya. Oke, kita bisa lanjutkan di mana kita bisa buka untuk lebih detailnya. Jadi ID di sini ini kita bisa klik. Nah, di sini ada website yang namanya CapMe yang fungsinya ini untuk menginterpretasikan atau menerjemahkan file dari PCAP ya, yang ada di video sebelumnya juga. Nah, jadi file PCAP-nya itu sebenarnya nanti bisa diterjemahkan jadi seperti ini. Nah, ini untuk log entry-nya sebenarnya sama dengan hal yang tadi ada di bagian message-nya. Kemudian kalau misal kita cari di sini adalah kata-kata username dan kita coba scroll. Nah, di sini ada beberapa username dan password yang terekspos ke si penyerang atau threat aktornya. Jadi di sini dengan menggunakan teknik SQL injection, dia bisa mendapatkan beberapa username dan password dari database web server yang kita miliki. Nah, yang pastinya itu sangat berbahaya ya, karena mereka bisa login dengan menggunakan username dan password yang ada di sini. Oke, mungkin seperti itu untuk yang bagian SQL injection-nya atau yang part satunya. Jadi
Dengan demikian sebenarnya ketika kita tahu source IP address-nya, kita bisa lakukan firewall block ya, seperti yang ada di video sebelumnya, untuk supaya si penyerang dengan IP address yang sama itu tidak bisa mengakses web server yang kita miliki juga. Oke, lanjut ke part 2, yakni kita akan coba menganalize DNS exfiltration. Nah, untuk ke bagian ini kita akan coba ini kita bisa close CapMe-nya dan kita coba kembali ke dashboard home-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di bagian dashboard ini kita bisa kembalikan, kita bisa reset lagi, dan kita akan coba filtrasi dari bagian DNS-nya ya. Jadi di bagian Zik Hunting ini kita bisa lihat ada menu DNS. Nah, ini kita bisa buka. Nah, ini kita bisa lihat ada 22 log ya DNS di sini. Dimana ini ada kode-kode query type tertentu yang yang seharusnya memang diterjemahkan oleh DNS server. Kemudian di sini juga ada DNS client dan DNS server yang saling terkoneksi. Dan di sini kita bisa lihat ada query tertentu yang mencurigakan, karena tidak seharusnya query DNS itu bentuknya seperti ini. Ini lebih terlihat seperti hexadecimal code untuk yang bisa ditranslasikan ke dalam kalimat-kalimat tertentu atau komen-komen tertentu. Nah, dari hal-hal ini kita akan coba filtrasi ya. Jadi ini kita bisa lihat ada 4 ya, yang belakangnya itu ns.example.com. Jadi kalau misalnya query DNS yang benar, yang mengarah ke subdomain tertentu, ini harusnya bentuknya ini seperti ini. Namun kita bisa lihat di sini ada 4 query yang bentuknya aneh dan semuanya belakangnya itu in ns.example.com. Oleh karena itu kita akan coba filter di sini example.com. Kita tunggu sampai selesai dan kita bisa lihat lagi di sini ada 4 ya. Nah, query ini bisa kita download ya datanya dari Kibana-nya. Nah, ini kita coba download. Untuk formatnya di sini kita coba pakai raw aja. Kalau formatted ini nanti bentuknya akan jadi JSON. Nah, kita akan coba pakai raw aja, nanti jadi CSV. Dan kita akan coba untuk analisa ya, apa hasil dari hexadecimal translation-nya nantinya. Nah, ini kita bisa buka terlebih dahulu terminalnya, kita bisa clear. Kemudian kita bisa masuk ke dalam download. Nah, di sini sudah ada file hasil downloadnya. Kita akan coba edit terlebih dahulu. Nah, ini untuk isinya kurang lebih seperti ini. Dan karena kita harus translasi hexadesimalnya, jadi ini yang sisanya kita bisa hapus saja, yang selain kode dari hexanya. Oke, ini bisa dihapus. Ini sudah terhapus, kita bisa save. Yes, bisa enter. Oke, di sini kita bisa save dan sekarang kita bisa menggunakan decode, menggunakan ada namanya XXD, itu bawaan dari terminal Linux-nya juga sebenarnya. Jadi kita bisa coba untuk decode teksnya
heksadesimalnya ke dalam txt. Nah, untuk komennya kurang lebih seperti ini. Kita coba panggil xxd, kemudian flagnya r, dan juga min_p, kemudian nama filenya dns. Kita coba jadikan jadi contoh secret.txt aja. Kita ikutin aja. Oke, di sini sudah ada file baru namanya secret.txt. Nah, ini kalau kita buka, kita coba lihat isinya. Kita pakai cat aja. Nah, sini kita bisa lihat bahwa ada sesuatu kata-kata yang berasal dari heksadesimalnya tadi ya, berasal dari code-nya. Nah, mungkin memang kalau hanya hal-hal seperti ini itu nggak masalah ya kalau cuman kata-kata. Namun, biasanya attacker itu akan menyisipkan komen-komen tertentu atau script-script tertentu yang nantinya bisa dijalankan di web server ini. Yang pastinya itu nantinya akan jadi suatu hal yang lebih berbahaya nantinya. Nah, jadi secara kesimpulan DNS query ini juga sangat bisa digunakan ya oleh penyerang karena memang traffic dari DNS itu biasanya akan di allow aja atau dibiarkan aja oleh firewall karena biasanya firewall menganggap traffic dari DNS itu adalah sesuatu yang memang aman dan seharusnya memang uh, dibiarkan gitu. Namun ada beberapa penyerang yang biasanya menggunakan teknik DNS exfiltration ini. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Kita sudah coba analisis SQL injection attack dan DNS data exfiltration, dan kita akan kembali di video berikutnya. Bye.